Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan duplikat gear lagi. Oke, di sini sudah ada gear aslinya. Terus ini sudah kami juga coba buat satu, dan ini ada cetakannya. Untuk bahannya di sini kita menggunakan resin. Ini resin polyester SHCP yang pink. Terus ada warna resin warna putih. Terus alatnya ada wadah, tentunya cetakan silikon, terus pengaduk. Untuk cetakan silikon ini teman-teman bisa pesan di Wicapu Kreatif. Nomor WA-nya ada di keterangan di bawah video ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya detail hasilnya yang tadi sudah kita bikin. Nanti kita praktek habis ini. Mirip kan teman-teman? Coba tebak mana yang asli, mana yang tiruan. Nggak kelihatan toh? Ayo mana ayo. Nah, ini yang asli teman-teman, dan ini yang tiruan. Ini yang resin, ini yang plastik. Ini kalau enggak PLA BS ya. Ini resin. Persis kan, dan ini cetakannya. Oke. Biar lebih seru, yuk kita praktek. Ini kita taruh di sini dulu, nanti enggak ketetesan resin. Taruh di pinggir sini, pinggir frame kamera maksudnya. Oke, lanjut. Pertama kita tuang. Segitu sudah cukup teman-teman untuk satu gear yang dicetakan ini. Lalu, oh ya tadi saya belum ngomong ya, sama bahannya ada katalis M teman-teman. Mohon maaf tadi lupa. Nah, sebelumnya itu kita kasih warna dulu, biar kita tidak terburu-buru dalam mencampur resinnya. Dan kalau kita kasih warna dulu kan belum ada reaksi teman-teman, jadi kita bisa santai untuk mencampur resin dan warnanya. Terus nyampurnya ini juga berapa takaran warna dan katalis dan resin bebas sih, yang penting sesuai dengan keinginan kita aja. Mau pekat, mau agak masih tembus pandang, ya terserah. Semakin banyak kita mengasih pewarna, terus semakin pekat warnanya. Ini sudah cukup pewarnanya. Nih, ya gitu ya teman-teman. Dicampur sampai benar-benar merata, jangan sampai ada yang masih inti warnanya itu belum menyatu ke resin. Nanti kalau belum menyatu itu mengakibatkan ini teman-teman, apa? Yang warnanya itu tidak kering, jadi malah jadi jelek gitu. Nanti ya nggak bakal kering karena nggak kecampur katalis dan resin, cuma inti warna sendiri gitu. Dicampur aja sampai benar-benar kering, dicampur sampai benar-benar rata. Ngaduknya sih nggak usah keburu-buru teman-teman, santai pelan, itu untuk meminimalisir terjadinya gelembung, biar kita nanti nggak kerepotan saat nanti penuangan. Oke, nah setelah itu, setelah tercampur ya, baru kita kasih katalis. Katalis di sini saya akan menggunakan takaran ini teman-teman. Setengah dari tutup putih kayak gini, ini dari botol yang seperti ini teman-teman. Botol seperti ini. Nah, pokoknya kalau takarannya ini segaris ini teman-teman, paling bawah itu setengah. Ini saya pakai ambang banyak teman-teman, ambang paling atas ya, biar cepat kering dan keras sih. Tapi kalau kita mau bikinnya meja resin yang besar seperti itu, alangkah lebih baiknya itu sesuai dengan takaran, itu 100 ml banding 1 sampai 3 katalis. Tapi kalau kita mau gear-gear seperti ini atau kecil-kecil seperti ini, itu mau pakai perbandingan yang maksimal 20 ml boleh sih teman-teman, dari 100 ml resinnya gitu. Tapi nanti ada tipsnya juga ya, di atas tuh ada kipas, nanti saya shoot habis ini pas proses pengeringan. Jadi kenapa dikipasi, itu tujuannya agar panas yang terkonsentrasi di cetakan ini atau di area kerja ini itu segera berpindah teman-teman. Jadi contohnya di sini sudah naik nih suhunya dari suhu ruangan sekitar 31 32 itu naik menjadi 33 atau gitu di area sini.
dipindahkan segera biar ganti dengan suhu 32 kembali ke sini kayak gitu terus dan terus menerus begitu. Sama kipasnya tuh jangan deket-deket. Kalau kipasnya deket-deket ya percuma, nanti pelah bikin apa namanya ini resinnya tuh jadi kayak ada motif ombak gitu loh teman-teman. Agak jauh aja, yang penting kan cuman angin kan yang kita bukan angin sih, udaranya berganti gitu loh. Oke, ini setelah dirasa antara resin dan katalisnya tercampur kayak gitu, lalu dituangkan. Nah, ini penyampurannya juga harus benar-benar campur ya teman-teman, biar nggak ada yang tidak kering begitu. Oke, langsung dituangkan. Dan penggunaan cetakannya ini langsung tanpa menggunakan lapisan apapun, dan bisa digunakan 500 kali lebih kalau cetakan seperti ini teman-teman, untuk gear-gear kayak gini. Yang penting nggak teman-teman potong-potong ya aman kalau untuk cetakan yang gear-gear seperti ini. Tergantung posisi juga sih teman-teman mau bentuknya seperti apa tuh. Ya, kita tuangnya perlahan. Nah, kenapa berlahan? Itu juga untuk menghindari gelembung yang terjebak di gigi-gigi gearnya ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Terus nanti juga akan kita pencet-pencet, tekan-tekan maksudnya. Oke, ini jangan di full dulu karena masih kita tekan-tekan biar nggak luber, murah tumpah gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini yang kelihatan teman-teman. Saya zoom aja ya. Oke, biar gak tumpah kita tuang. Udah, lalu kita tuangkan. Tapi teman-teman tuh masih ada juga yang bertanya, ini kalau dikasih serat fiber tuh bisa enggak? Itu akan kami jawab di sini langsung aja teman-teman. Kami sudah menyiapkan serat serabut nih. Nanti akan kita kasihnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena biasanya tuh nggak pakai nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa. Tinggal dimasukkan aja, dan satu-satu sih. Ini kan berputar ya teman-teman, biar apa namanya gearnya itu nggak getas gitu loh teman-teman. Jadi ada pengikatnya, ibaratnya beton bertulang, adalah tulangannya gitu. Beton ada tulangannya. Nah, ini diisi terus. Dan ini tadi kan saya masih setengah juga ya ngasihnya, yaitu salah satu tujuannya biar nggak luber atau nggak tumpah teman-teman. Ini sih salah satu opsi ya teman-teman, mau teman-teman mau kasih serat boleh, langsung juga nggak apa-apa, bebas sih. Tapi kalau mau ya lebih kuat, gearnya nggak mudah patah. Biasanya kan kalau gear itu kan kadang tuh apa ya, dalam istilah tadi gejlek itu apa ya? Gejlek itu apa, Bu? Pak jelek ini loh. Apa ya? Ininya ya kayak gitu loh teman-teman, kadang kan gear itu ada Pak grek gitu loh. Nah, itu tuh bisanya bisa retak di tengah-tengah gitu teman-teman. Makanya kadang kenapa gear itu ada yang, kalau yang untuk besi-besi itu kan ada lubang di tengahnya tuh bentuknya, tapi nggak tajam atau bulat-bulatnya. Itu tujuannya itu untuk mereduksi gaya-gaya seperti itu teman-teman. Ada Pak glek kayak itu nggak retak gitu loh gearnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke ya, ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering teman-teman. Nanti kita keluarkan. Ini cukup. Oke teman-teman, yuk kita keluarkan ya dari cetakannya. Ini kita lihat dulu. Sudah keras. Kita keluarkan. Pengeluaran juga cukup mudah, tinggal kita gini-gini.
dan bismillahirrahmanirrahim. Selesai teman-teman. Nggak kelihatan ya ini maksudnya. Oke, kita lihat ya tiga-tiganya. Ini yang baru kita keluarkan, belum kita rapikan sama sekali ya yang ini. Kita zoom out dulu. Jadi, ayo mana yang asli, mana yang buatan, mana? Yang maksudnya itu bentuknya asli, maksudnya yang resin dan yang plastik. Nggak kelihatan toh? Ayo mana yo, nggak kelihatan kan? Ini yang plastik sih. Ini yang resin tadi barusan. Oke, nanti untuk serabut-serabutnya ini masih bisa kita potong tuh. Yang luber-luber itu. Kita potong, kita rapikan, kita bersihkan. Aman nanti. Begitu teman-teman. Oke. Jadi ya beginilah proses menduplikat gear. Yang kalau proses-proses seperti ini itu kalau untuk produksi cuman di bawah 100 atau di bawah 500 itu masih aman. Tapi kalau kita pemrosesan tuh sampai 1000 atau 1.000 gear, kalau pakai proses kayak gini ya lama banget. Jadi kalau pakai 1.000 gear tuh jadi antara moldingnya sama pemrosesannya itu lebih mahal. Pemrosesannya kalau kita menggunakan yang gini kalau 1000 di atas 1000, tapi kalau di bawah 500 itu kan harga moldingnya itu bisa lebih tinggi daripada yang kita cetak begitu. Karena kan biasanya kalau ini kan murah teman-teman, cetakan gear-gear seperti ini itu murah. Jadi kalau teman-teman menduplikatnya cuma 1, 2 itu nutup gitu loh harganya. Tapi kalau teman-teman bikin 1, 2 tapi menggunakan cetakan dari logam, itu kan biasanya cetakan dari logam ya harganya pasti jutaan ya untuk seperti ini aja, dan itu tuh nggak worth it untuk nyetak 1, 2. Tapi kalau untuk 1, 2 itu cetakan silikon seperti ini worth it. Tapi kalau untuk cetakan yang digunakan untuk mass produksi yang banyak secara terus menerus itu ya lebih baiknya menggunakan cetakan logam, nanti pakai proses injeksi molding. Kalau kita kan hanya tuang manual tadi. Nah kayak gini tuh cara murah untuk kita menduplikat gear gitu. Jadi monggo dari teman-teman itu mau pakai cara apapun bisa, semuanya tuh banyak cara gitu ya. Banyak jalan menuju ke Sleman teman-teman, banyak jalan menuju Stadion Maguwarjo untuk menonton PSS Sleman. Itu terserah teman-teman jalannya mau lewat mana aja, tujuannya nonton PSS Sleman di Stadion Maguwarjo. Kayak gitu, terserah sih. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di kolom komentar di bawah video ini, atau nomor WA kami juga sudah kami siapkan di keterangan di bawah video ini teman-teman. Dan juga kalau mau pesan-pesan cetakan juga bisa, silahkan, monggo. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.